Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah lanjutan video persamaan lingkaran yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari persamaan lingkaran jika jari-jarinya tidak diketahui. Oke, jadi kalau di video sebelumnya itu pusat dan jari-jarinya sudah diberikan. Nah, di video yang ini jari-jarinya itu tidak diketahui. Ada 3 kasus nanti. Yang pertama adalah jika diketahui pusat lingkaran dan satu titik pada lingkaran. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,3 dan melalui titik Q 1,4. Nah, ini seperti apa ilustrasinya? Ya, kira-kira seperti ini. Saya punya pusat lingkarannya 2,3, lalu dia melalui titik Q 1,4. Nah, gimana cara membuat persamaan lingkarannya? Ya, seperti biasa, kita buat saja dari bentuk bakunya gitu ya. Kalau bentuk baku persamaan lingkaran dengan pusat 2,3, kita punya bentuk seperti ini. X min 2 kuadrat ditambah dengan Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, hanya saja R-nya kita belum tahu, begitu ya. Tapi ada informasi lain, yaitu lingkaran ini melalui titik Q. Oke, Q-nya 1,4. Sehingga kita bisa substitusi X dan Y-nya gitu dengan titik Q. Jadi X di sini itu boleh diganti dengan 1 dan Y di sini itu diganti dengan 4. Oke, jadi kita nanti punya bentuk seperti ini. 1 min 2 kuadrat ditambah 4 min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekali lagi kita tinggal substitusi titik Q ini adalah ke X sama Y yang dibentuk baku. Oke, setelah itu kita tinggal rapihkan saja. Ini jadi min 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Hasilnya kita punya R kuadratnya sama dengan 2. Jadi kita sekarang tahu nih nilai R kuadrat di sini itu adalah 2. Sehingga kita tinggal substitusi saja, dikembalikan lagi ke bentuk bakunya. Maka persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,3 dan melalui titik 1,4 nanti bentuknya seperti ini. X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 2. Kalaupun misalkan kita harus membuat dia menjadi bentuk umum, kita uraikan, nanti kita peroleh bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y ditambah 11 sama dengan 0. Mudah ya? Kasus kedua itu kalau diketahui titik pusat dan menyinggung sumbu koordinat. Jadi lingkarannya menyinggung sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Jadi kita misalkan lihat contoh nih, contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 2,3 dan menyinggung sumbu Y. Oke, ini kalau diilustrasikan kira-kira jadi seperti ini. Pusatnya min 2,3 lalu kemudian dia menyinggung sumbu Y. Oke, nah sekarang kita kan untuk membuat persamaan lingkaran butuh pusat dan jari-jari. Berapakah jari-jarinya? Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, jari-jari itu sama saja jarak dari pusat ke sumbu Y. Nah, jarak dari pusat ke sumbu Y sama juga jarak dari X pusat ya, min 2 ke titik 0,0. Oke, karena jarak itu harus positif, dengan demikian jari-jarinya itu nanti sama aja dengan mutlak dari min 2, karena X pusatnya min 2 gitu ya. Jadi mutlak dari X pusat. Mutlak dari min 2 itu sama dengan 2. Dengan demikian kita punya informasi persamaan lingkaran yang dimaksud itu adalah pusatnya min 2,3 dan jari-jarinya itu sama dengan 2. Kalau kita urai, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk baku gitu ya. Jadinya X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau 2 kuadratnya kita ganti jadi 4. Jadi seperti ini. Kalau kita masukkan dia ke dalam bentuk umum, jadinya seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, informasi yang kita peroleh dari sini adalah jika lingkaran itu pusatnya A, B, dia menyinggung sumbu Y, maka jari-jari itu sama dengan mutlak dari X pusat. Karena X pusatnya A, maka ini mutlak dari A. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana kalau dia menyinggung sumbu X? Jadi pusatnya tetap di min 2,3, tapi dia menyinggung sumbu X. Ilustrasinya seperti ini.
tentu kita bisa membayangkan bahwa jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat ke sumbu X gitu ya. Nah, jarak yang kita maksud pasti dia adalah sama aja dengan jarak dari Y ke titik 0,0 gitu ya, Y pusat ke titik 0,0. Ini juga sama nih, kita mutlakin. Kebetulan dia positif, jadi langsung saja jari-jarinya itu sama dengan 3. Sekarang berarti kita harus mencari persamaan lingkaran yang pusatnya min 2,3 dan jari-jarinya itu adalah 3. Hasilnya nanti seperti ini. Bentuk umumnya nanti seperti ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y plus 4 sama dengan 0. Nah ini informasi yang kita dapat berarti kalau dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu adalah mutlak dari Y pusat. Oke, mudah ya. Baik, kasus ketiga ini kasus yang paling sering. Jadi diketahui titik pusat lingkaran dan dia menyinggung garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini sering keluar di soal-soal UTBK, SBMPTN, atau soal UN ya dulu ya. Contoh misalkan begini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 dan menyinggung garis 3X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Ilustrasinya kira-kira seperti ini, ada lingkaran lalu pusatnya min 2,3 begitu ya. Nah lalu ada garis yang menyinggung lingkaran ini. Garis ini itu garis yang 3X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Nah kalau kita mau buat persamaan lingkaran, maka informasi yang kita butuhkan adalah jari-jarinya. Jari-jari itu nanti sama saja dengan jarak dari titik pusat ke garis ini. Ke garis yang merah ini gitu ya. Sehingga jari-jari dan dan garis itu selalu dia tegak lurus. Oke, informasi penting yang pertama bahwa jari-jari dan garis singgung itu selalu tegak lurus. Nah, sekarang berapa jarak dari pusat ke garis itu ada rumusnya tuh. Jarak dari titik ke garis. Jadi kalau titiknya sembarang, misalkan X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0, ini jaraknya dirumuskan seperti ini. Jadi AX plus BY plus C-nya itu kayak ditulis ulang di pembilang gitu ya. Hanya saja X-nya diganti dengan X1 dan Y-nya diganti dengan Y1. Nanti di penyebutnya itu akar dari depannya X kuadrat ditambah dengan depannya Y kuadrat. Oke, rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kasus yang kita punya, kita kan akan menghitung jarak dari titik pusat nih. Pusatnya min 2,3 gitu ya. Ke garis yang merah ini, 3X min 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita mengacu ke rumus yang di atas, maka jaraknya, kalau jarak yang kita punya itu sama aja dengan jari-jari ya. Jadi saya ganti simbolnya dari D jadi R, lalu kita ganti X-nya dengan min 2, lalu kita ganti Y-nya dengan 3. Oke, plus 3-nya tetap ditulis ulang, lalu akarkan gitu ya, di bawahnya penyebutnya itu akar dari 3 kuadrat, depannya X ditambah dengan depannya Y dikuadratin, min 4 kuadrat. Oke, bisa difahami ya? Sehingga kalau kita hitung yang atas itu jadi nanti min 6, min 12 plus 3, yang bawah akar dari 9 plus 16. Pembilangnya nanti akan menjadi min 15, sementara penyebutnya itu 5. Mutlak dari min 15 dibagi 5 ini kan sebetulnya mutlak dari min 3 nih. Karena dia dimutlakan, maka hasilnya itu adalah positif 3. Oke, selesai. Kita sudah punya pusat dan sudah punya jari-jari. Kita tinggal susun saja persamaannya. Jadinya nanti seperti ini. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Ini juga sama kalau kita buat dia ke dalam bentuk umum, bentuknya jadi seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan coba lihat contoh-contoh soal di UTBK ya. Oke, sebelum ke soal UTBK, ini ada soal UM-UGM tahun 2017. Sebuah lingkaran pusatnya 2,3 menyinggung garis 4X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Maka persamaan lingkarannya adalah, ini mirip dengan contoh yang sebelumnya gitu ya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Pusatnya 2,3 lalu dia menyinggung garis 4X plus 3Y min 7 sama dengan 0. Ini juga sama nih karena ditanya persamaan lingkaran maka kita butuh jari-jari. Jari-jari sama aja dengan jarak dari titik ke garis. Nah makanya jarak titik ke garis ini rumusnya harus diingat ya karena dia sering juga dipakai.
Kita tinggal substitusi saja, X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti 3 gitu ya. Hasilnya nanti seperti ini. Ini kalau dirapihkan, pembilangnya akan menjadi 8 tambah 9 dikurangi 7. Penyebutnya akar dari 16 tambah 9. Hasilnya 10 dibagi 5 itu 2. Jadi jari-jarinya 2. Nah, sehingga lingkaran ini sudah punya pusat dan sudah punya jari-jari. Kita tinggal buat persamaannya. Hasilnya seperti ini, X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, sayang nih di pilihan jawaban, di opsi jawaban ini tidak ada nih jawaban yang tepat. Mungkin maksudnya adalah yang A kali ya, cuman tipe di bagian sini ya, harusnya di sini Y min 3, begitu ya. Tapi jawaban yang betul adalah nanti X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, soal berikutnya ini soal UTBK Saintek 2019. Jadi yang ditanya adalah persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0, serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Nah, kalimat ini menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif itu menunjukkan lingkarannya ada di kuadran 2. Jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Karena dia berbarengan menyinggung sumbu x dan sumbu y, maka pusatnya itu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y, begitu ya. Nah, karena x-nya negatif, jadi saya memisalkan pusatnya itu adalah negatif A, A gitu ya. Jadi kita punya seperti ini, pusatnya itu koordinatnya min A sama positif A. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, karena dia menyinggung juga, berarti jarak dari pusat ke sumbu y itu juga jari-jari, dan begitupun jarak dari pusat ke sumbu x itu juga jari-jari. Oke, bisa dipahami ya. Tadi kita sudah belajar bahwa jarak dari, jari-jari kalau lingkarannya menyinggung sumbu X atau sumbu Y itu adalah mutlak, begitu ya. Jadi kita mutlak dari min A sama juga dengan mutlak dari A. Oke, nah sekarang tujuan kita adalah mencari berapa jari-jarinya. Informasi lain yang kita punya adalah pusat ini terletak pada garis 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Oke, kalaupun kita tidak tahu garisnya seperti apa, misalkan kita bikin garis seperti ini, atau misalkan garisnya jadi seperti ini, idenya adalah bahwa pusat ini dilewati garis, yaitu 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Oke, nah apa kaitannya antara titik pusat dengan garis ini? Nah, karena pusat ini ada pada garis, maka kita bisa mensubstitusi pusat ini ke garis. Karena dia dilewatin ya sama garis, maka pusat ini kita substitusi. X-nya itu diganti sama min A, lalu Y-nya kita ganti sama A. Sehingga kita punya bentuk 2 kali min A ditambah dengan 3A dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, ini jadi min 2A ditambah dengan 3A itu positif A. Min 5-nya kita pindah ruas jadinya 5. Sehingga kita punya A-nya itu sama dengan 5. Dengan demikian, jari-jarinya mutlak dari 5. Pasti hasilnya adalah 5. Oke, kalau sudah ada pusat, sudah ada jari-jari gitu ya. Berarti kan pusatnya jadi berapa tuh? Min 5,5 gitu ya. Pusatnya sudah ada, lalu kemudian jari-jarinya ada, kita tinggal susun. Sehingga persamaan lingkarannya jadi X plus 5 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Atau kalau kita urai sesuai dengan kemauan soal, nanti kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X min 10Y ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, contoh lain adalah masih dari UTBK 2019. Sebuah lingkaran itu memiliki pusat A, B dengan A sama B-nya itu lebih dari 3. Menyinggung garis 3x plus 4y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3a ditambah 4b sama dengan berapa? Oke, kita lihat ilustrasinya. Jadi kira-kira begini, saya punya lingkaran, pusatnya A, B, lalu dia menyinggung garis. Anggap aja garisnya seperti ini. Ini garis 3x ditambah 4y sama dengan 12.
Atau kalau kita pindah ruaskan 12-nya, kita punya garisnya jadi seperti ini. 3x ditambah 4y min 12 sama dengan 0. Oke, jari-jarinya itu 12. Nah, kita tahu bahwa jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke garis singgung, yaitu 12. Nah, sekarang kita akan coba melihat jarak dari pusat ke garis 3x plus 4y min 12 gitu ya. Kita tahu tadi rumus jarak dari titik ke garis seperti ini. Kita substitusi x-nya diganti dengan A, lalu y-nya diganti dengan B. Nah ini sudah kita tahu nih bahwa R-nya 12, maka nanti mutlak ini itu sama dengan 12. Sampai sini bisa difahami ya? Kalau kita rapihkan, nanti yang bawah itu jadinya 5 gitu. Nanti pembilangnya 3A ditambah 4B min 12, hasilnya nanti pengen sama dengan 12. Nah, di sini ada keterangan penting nih, bahwa A sama B-nya itu lebih dari 3. Artinya, kalau kita substitusi A sama B di sini dengan nilai yang lebih dari 3, maka pembilangnya itu pasti positif. Oke, kalau pembilangnya pasti positif gitu, jadi kita bisa ambil contoh deh, kalau A-nya kita ambil 3 saja pas gitu ya, walaupun di sini lebih dari 3, A sama B-nya 3, maka kalau disubstitusi ke sini jadinya 9 ditambah 12 dikurangi 12. Pasti pembilangnya jadinya positif. Nah, positif dibagi dengan positif itu hasilnya positif. Sehingga mutlak ini bisa dihilangkan. Jadi informasi A, B lebih dari 3 ini, dia bisa membuat persamaan ini menjadi lebih sederhana dengan menghilangkan mutlaknya. Jadi kita punya 3A ditambah 4B min 12 dibagi 5 sama dengan 12. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kali silang. 3A ditambah 4B min 12 sama dengan 60. Karena yang ditanya 3A ditambah 4B min 12-nya kita pindah ruas. Hasilnya adalah 3A ditambah 4B sama dengan 72. Nah ini jawaban yang tepat adalah yang E.